Ponsel Ali bergetar di atas meja kerja, memecah keheningan kantornya yang remang-remang. Layarnya menyala, menampilkan sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Tambak udang Banyuasin. Ada yang tidak beres di sana. Mereka menghilang. Lihat sendiri. Disertai dengan sebuah tautan yang mengarah ke beberapa laporan berita lokal tentang orang hilang di sekitar daerah Banyuasin, Sumatera Selatan. Laporan-laporan itu terdengar seperti tipikal berita kriminal yang sering dilupakan, tetapi ada sesuatu yang mengusik naluri Ali. Ini adalah jenis informasi yang ia cari-cari. Ali, seorang jurnalis investigasi dengan reputasi yang cukup baik, dikenal karena kegigihan dan keberaniannya dalam membongkar kasus-kasus yang rumit. Ia tidak bekerja untuk media besar, melainkan untuk sebuah platform berita independen yang fokus pada keadilan sosial. Hal ini memberinya kebebasan, tetapi juga risiko yang lebih besar. Ia telah menghadapi ancaman dan tekanan, tetapi tidak pernah mundur. Baginya, kebenaran adalah mata uang yang paling berharga. Informasi dari sumber anonim itu terus terngiang di kepalanya. Banyuasin, sebuah kabupaten di Sumatera Selatan, dikenal sebagai salah satu produsen udang terbesar di Indonesia. Industri ini identik dengan kekayaan dan kemakmuran, tetapi Ali tahu, di balik gemerlapnya industri, seringkali tersembunyi cerita-cerita gelap. Tanpa pikir panjang, Ali mulai mengemasi barang-barangnya. Ia menyusun rencana dengan hati-hati. Ia tidak bisa datang sebagai jurnalis. Hal itu terlalu berisiko dan bisa membuat orang-orang di sana bersikap defensif. Ia akan menyamar sebagai peneliti lingkungan, sebuah peran yang cukup meyakinkan mengingat isu-isu ekologi yang sering muncul di sekitar tambak. Ia menyiapkan kartu nama palsu, surat pengantar dari sebuah LSM fiktif, dan beberapa perlengkapan lapangan, seperti kamera tersembunyi dan alat perekam suara. Perjalanan ke Banyuasin terasa panjang dan melelahkan. Setelah menempuh penerbangan, ia melanjutkan perjalanan darat yang berjam-jam. Pemandangan di luar jendela berubah dari hiruk-pikuk kota menjadi hamparan sawah hijau dan perkebunan kelapa sawit yang tak berujung. Udara mulai terasa lembab dan berat, membawa aroma tanah basah dan air asin. Setibanya di desa, Ali merasakan suasana yang ganjil. Tidak ada kegembiraan yang biasa ia temukan di pedesaan. Wajah-wajah penduduk desa tampak murung dan tegang. Mereka menghindari kontak mata dan buru-buru menunduk saat Ali melintas. Seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan yang tak terlihat, membayangi setiap sudut desa. Ia menyewa sebuah penginapan kecil di pinggir desa. Pemiliknya, seorang wanita paruh baya bernama Bu Siti, melayani dengan ramah namun dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Ali mencoba memulai percakapan ringan, bertanya tentang tambak udang, tetapi Bu Siti segera mengalihkan pembicaraan. Lebih baik jangan terlalu banyak tanya, Nak. Di sini, orang-orang tidak suka jika ada orang luar yang terlalu ingin tahu, bisiknya dengan suara pelan. Peringatan itu justru semakin menguatkan keyakinan Ali bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Keesokan harinya, Ali memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang tambak. Ia menyamar sebagai peneliti dan mencoba mendekati beberapa penduduk desa. Sebagian besar dari mereka hanya menggelengkan kepala atau memberikan jawaban yang tidak jelas. Ali mulai merasa frustrasi, tetapi ia tahu ia tidak boleh menyerah. Ia berjalan ke arah warung kopi kecil di dekat pusat desa, berharap bisa menemukan seseorang yang lebih terbuka. Di sana, ia melihat seorang pria tua yang duduk sendirian, meminum kopi hitam. Pria itu, yang kemudian ia ketahui bernama Bapak Rahman, adalah kepala desa setempat. Ali memutuskan untuk mendekatinya. "Selamat pagi, Bapak. Nama saya Ali," sapa Ali, mencoba tersenyum ramah. "Saya seorang peneliti lingkungan dari sebuah organisasi non-profit. Saya ingin belajar lebih banyak tentang tambak udang di sini." Bapak Rahman mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi kerutan, matanya menatap Ali dengan tatapan curiga. "Tambak? Apa yang mau kamu pelajari?" "Tambak di sini baik-baik saja," jawabnya dengan suara serak. "Saya mendengar Banyuasin terkenal dengan tambaknya, jadi saya ingin melihat bagaimana pengelolaan limbahnya. Bagaimana mereka menjaga ekosistem, hal-hal seperti itu." Ali mencoba meyakinkannya. Bapak Rahman tidak memberikan jawaban langsung. Ia menatap Ali dengan tatapan yang sulit diartikan. "Tambak itu milik Pak Hartono. Orang kaya.
Dia tidak suka jika ada orang yang mengusiknya, katanya, lalu ia kembali menunduk. Ali merasa ada kesempatan. Ia tidak menyerah. Saya mengerti, Pak. Tapi saya benar-benar ingin belajar. Mungkin Bapak bisa membantu saya? Saya bisa memberikan sumbangan untuk desa, katanya. Tawaran itu tampaknya membuat Bapak Rahman sedikit melunak. Namun, ada ketakutan yang jelas di matanya. Saya tidak bisa membantu kamu banyak. Yang bisa saya katakan, tambak itu bukan tempat yang baik untuk orang-orang seperti kamu. Lebih baik kamu kembali saja ke kota. Ali tidak gentar. Saya harus mencari tahu, Pak. Banyak orang yang bilang tambak itu membawa keberuntungan, tapi saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada banyak laporan tentang orang hilang di daerah ini, apakah itu ada hubungannya dengan tambak? Tanyanya langsung. Mendengar kata-kata itu, Bapak Rahman tersentak. Tangannya yang memegang cangkir gemetar. Aku tidak tahu apa-apa. Sudah, pergilah, jawabnya dengan suara yang lebih keras, membuat beberapa orang di warung kopi menatap mereka. Ali menyadari bahwa ia telah mendorong terlalu keras. Ia meminta maaf dan mundur. Ia meninggalkan warung kopi, tetapi bukan tanpa kesan. Ketakutan di mata Bapak Rahman adalah bukti terkuat yang ia miliki sejak ini. Ia berjalan kembali ke penginapan, merenungkan langkah selanjutnya. Ia harus menemukan cara untuk masuk ke tambak. Saat ia sedang berjalan di pinggir jalan, ia melihat seorang pemuda yang sedang mengendarai sepeda motor. Pemuda itu terlihat lelah, tetapi ia tersenyum ramah saat melihat Ali. Anda terlihat bingung, Pak, sapa pemuda itu. Oh, saya hanya sedang mencari arah. Nama saya Ali, jawab Ali. Saya Wulan, kata pemuda itu, mengulurkan tangan. Anda pendatang baru di sini? Anda terlihat seperti orang kota. Ya, saya seorang peneliti. Saya ingin mengunjungi tambak udang Pak Hartono, jawab Ali. Mendengar nama tambak itu, senyum di wajah Wulan memudar sedikit. Oh, Anda mau ke sana? Saya bekerja di sana, katanya. Ali merasa ada kesempatan emas. Benarkah? Bagus sekali. Mungkin Anda bisa membantu saya? Saya ingin tahu lebih banyak tentang tambak itu. Saya ingin tahu bagaimana mereka mengelola limbah dan menjaga lingkungan. Wulan berpikir sejenak. Ya, saya bisa bantu, Pak. Besok pagi-pagi, saya bisa antar Bapak ke sana. Tapi saya tidak bisa menjamin apa-apa. Tidak masalah, itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih banyak, Wulan, kata Ali dengan penuh semangat. Ia merasa lega, akhirnya ia menemukan celah. Keesokan harinya, Ali bertemu dengan Wulan di depan penginapan. Wulan mengantarnya ke tambak udang, sebuah kompleks yang sangat luas yang dikelilingi oleh pagar tinggi dan dijaga ketat. Di dalam, Ali melihat ribuan kolam tambak yang membentang hingga ke cakrawala. Udara dipenuhi dengan bau amis air laut dan lumpur. Di salah satu sudut, ia melihat sebuah bangunan pengolahan besar, tempat udang dipanen dan diproses. Saat Wulan menunjuk ke sebuah kolam yang baru dikeringkan, Ali melihat beberapa pekerja membersihkan dasar kolam yang berlumpur. Wulan menjelaskan bahwa mereka harus membersihkan kolam secara teratur untuk menjaga kualitas air. Apakah selalu seperti ini? Tanya Ali. Ya, begitulah. Pekerjaannya sangat berat, tapi gajinya lumayan, jawab Wulan. Saat matahari mulai terbenam, Ali mencoba menyelinap ke area yang lebih tersembunyi. Ia melihat Wulan dan beberapa pekerja lain membersihkan sisa-sisa pakan udang. Saat itulah, ia melihat sebuah bungkusan yang terkubur dangkal di dekat area pengolahan. Ia mendekat secara diam-diam. Bungkusan itu terbuat dari karung goni dan tampak mencurigakan. Ali menunggu hingga semua orang pergi. Setelah memastikan tidak ada yang melihatnya, ia menggali bungkusan itu. Di dalamnya, ia menemukan sepotong kain robek yang berlumuran darah yang sudah mengering. Di sampingnya, ia menemukan sehelai rambut. Jantungnya berdebar kencang. Naluri jurnalisnya berteriak keras. Ada sesuatu yang sangat salah di tempat ini. Ia mengambil foto dengan ponselnya, lalu segera mengubur kembali bungkusan itu. Bungkusan itu menjadi bukti pertama dan terkuat yang ia miliki. Ia tidak bisa membawa bukti fisik itu, karena itu terlalu berbahaya. Tapi ia punya fotonya. Ali kembali ke penginapan, pikirannya berkecamuk.
Ia harus kembali ke tambak dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar laporan orang hilang, dan penemuan bungkusan itu membuktikan bahwa ia tidak salah. Malam itu, di penginapan kecilnya, Ali tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan gambar-gambar dari bungkusan yang ia temukan. Kain berlumuran darah dan sehelai rambut yang rapuh. Ia mencoba menganalisis setiap detail. Apakah itu rambut seorang wanita? Apakah itu rambut seorang pria? Ia tidak tahu. Yang jelas, itu adalah bukti yang mengerikan. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang tambak udang Pak Hartono. Ia menemukan banyak artikel berita tentang kesuksesan Pak Hartono, tentang bagaimana ia membangun kekayaan dari nol, tentang filantropi dan sumbangsihnya untuk masyarakat. Ia juga menemukan beberapa foto Pak Hartono. Seorang pria paruh baya dengan senyum ramah dan mata yang tampak tajam. Seseorang yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Ali tahu ia tidak bisa langsung menuduh Pak Hartono. Bukti yang ia miliki masih terlalu sedikit. Ia harus mencari lebih banyak. Keesokan paginya, Ali memutuskan untuk kembali ke desa dan mencari tahu lebih banyak tentang orang-orang yang bekerja di tambak. Ia berharap bisa menemukan seseorang yang bersedia berbicara dengannya. Ia mencoba mengunjungi warung-warung kopi dan toko-toko kecil, tetapi ia hanya mendapatkan tatapan curiga dan jawaban yang singkat. Ia kembali ke warung kopi tempat ia bertemu Bapak Rahman. Pria tua itu tidak ada di sana, tetapi ia melihat seorang pemuda yang sedang duduk di sudut, tampak sedih. Ali mengenali pemuda itu. Ia adalah salah satu pekerja yang ia lihat kemarin. "Bisa saya duduk di sini?" tanya Ali. Pemuda itu hanya mengangguk. "Nama saya Ali," kata Ali. "Saya melihat Anda bekerja di tambak kemarin. Apakah pekerjaan di sana sulit?" Pemuda itu mengangkat kepalanya. "Ya, sangat sulit. Tapi kami tidak punya pilihan lain," jawabnya. "Namaku Wulan." Ali terkejut. Itu adalah Wulan, pemuda yang membantunya masuk ke tambak kemarin. Ia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi. Ia merasa ada ikatan, ada semacam kepercayaan yang telah terbangun di antara mereka. Ali memesan secangkir kopi untuk Wulan dan dirinya. Mereka mulai berbincang. Ali mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kondisi kerja di tambak dan tentang orang-orang yang hilang. Wulan terlihat ragu-ragu pada awalnya, tetapi ia akhirnya mulai berbicara. "Sudah 3 orang yang hilang dari tambak," kata Wulan dengan suara pelan. "Mereka semua teman-teman saya. Ada yang bilang mereka kabur, ada yang bilang mereka kecelakaan. Tapi saya tidak percaya. Mereka tidak akan pernah kabur begitu saja." "Kenapa tidak?" tanya Ali. "Mereka semua sangat mencintai pekerjaan mereka. Mereka bekerja keras untuk keluarga mereka," jawab Wulan. "Mereka tidak akan pernah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal." "Apakah Anda mencurigai sesuatu?" tanya Ali. Wulan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Tapi saya sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Suara seperti orang yang sedang menangis atau berteriak." Ali mendengarkan dengan seksama. "Suara itu datang dari mana?" "Dari gudang penyimpanan. Gudang itu selalu terkunci. Kami tidak pernah diizinkan masuk ke sana," jawab Wulan. Kata-kata Wulan membuat jantung Ali berdebar kencang. Gudang penyimpanan. Itu adalah tempat yang sama di mana ia menemukan bungkusan kemarin. Itu pasti ada hubungannya. "Apakah Anda bisa menunjukkan gudang itu kepada saya?" tanya Ali. Wulan ragu-ragu. "Itu berbahaya, Pak. Pak Hartono sangat ketat dengan gudang itu. Jika dia tahu, kita akan dalam masalah besar." "Saya tahu itu berbahaya. Tapi ini tentang teman-temanmu, Wulan. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi," kata Ali, mencoba meyakinkannya. Wulan terdiam sejenak, lalu ia mengangguk. "Baiklah. Saya akan bantu. Tapi kita harus melakukannya saat malam hari. Saat tidak ada orang di sana." Malam itu, Ali dan Wulan menyelinap ke tambak udang. Mereka berjalan dalam kegelapan, menghindari sorotan lampu penjaga. Udara terasa dingin dan lembab, membawa aroma lumpur dan air asin. Jantung Ali berdebar kencang. Ia merasa seperti sedang berjalan ke dalam sarang singa. Mereka akhirnya tiba di gudang penyimpanan. Bangunan itu tampak tua dan usang.
Pintu besi yang terkunci rapat. Ini dia, Pak. Gudang itu, bisik Wulan. Ali mendekati pintu. Ia mencoba mengintip dari celah-celah kecil. Tidak ada yang bisa ia lihat. Ia mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci dengan gembok yang tebal. Bagaimana kita bisa masuk? Bisik Ali. Wulan berpikir sejenak. Ada jendela kecil di bagian belakang gudang. Jendela itu biasanya tidak dikunci. Mereka berjalan ke bagian belakang gudang. Wulan benar. Ada jendela kecil yang tidak dikunci. Ali mencoba membukanya. Jendela itu terbuka dengan suara berderit yang pelan. Ali dan Wulan menyelinap masuk ke dalam gudang. Udara di dalamnya terasa pengap dan berbau aneh. Ali menyalakan senter di ponselnya. Cahaya senter menyoroti berbagai macam peralatan aneh yang ia tidak kenali. Ada juga beberapa jejak-jejak darah yang telah dibersihkan, tetapi masih terlihat samar-samar. Saat itulah, Ali mendengar suara-suara lirih. Suara itu terdengar seperti suara isak tangis dari balik dinding. Ali dan Wulan saling menatap dengan ketakutan. Mereka berjalan ke arah suara itu. Di sana, mereka menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di balik tumpukan karung. Ali mencoba membuka pintu itu, tetapi pintu itu terkunci. Ia mencoba mendengarkan dari balik pintu. Suara-suara isak tangis itu semakin jelas. Tiba-tiba, suara-suara itu berhenti. Ali dan Wulan saling menatap dengan ketakutan. Mereka mendengar suara langkah kaki dari luar gudang. Penjaga. Mereka harus segera keluar dari sana. Mereka berhasil menyelinap keluar dari gudang dan bersembunyi di balik tumpukan karung, tepat saat penjaga masuk ke gudang. Dari tempat persembunyian mereka, Ali dan Wulan mendengar suara penjaga berbicara di telepon. Ya, Pak. Semua aman. Tidak ada yang mencurigakan, kata penjaga itu. Setelah penjaga itu pergi, Ali dan Wulan berlari secepat mungkin dari tambak. Mereka kembali ke penginapan, jantung mereka berdebar kencang. Mereka berdua tahu bahwa ada sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi di balik gudang itu. Ali tidak bisa tidur malam itu. Ia membuka laptopnya. Ia harus segera menghubungi sumber anonimnya dan mencari tahu lebih banyak. Ia merasa ia semakin dekat dengan kebenaran. Matahari pagi Banyuasin terasa menyengat di kulit, namun Ali tidak merasakan kehangatannya. Pikirannya masih dipenuhi dengan kegelapan gudang penyimpanan yang ia masuki malam sebelumnya. Bau apek, bayangan samar jejak darah, dan yang paling mengerikan, suara isak tangis yang terdengar dari balik dinding. Ia menyentuh ponselnya, mengingat rekaman suara yang ia ambil. Suara seperti orang yang sedang menangis, seperti yang Wulan katakan. Ali yakin itu adalah suara seseorang yang disiksa, atau mungkin ketakutan yang teramat sangat. Sebuah suara dari jantung kegelapan. Namun, yang membuat Ali semakin merinding adalah betapa cepat suara itu menghilang. Seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang membungkamnya. Pikiran itu membuat tulang punggungnya dingin. Setelah Wulan kembali ke rumahnya, Ali berjalan sendirian kembali ke penginapan. Ia merasa seolah-olah seluruh Banyuasin adalah sebuah rawa yang menelan siapa saja yang berani menyelaminya terlalu dalam. Ia tidak bisa tidur semalam suntuk. Ia menghabiskan waktu dengan meninjau kembali catatan dan foto yang ia kumpulkan. Foto bungkusan kain berlumuran darah itu menjadi pengingat nyata betapa dekatnya ia dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Ali tahu, langkah selanjutnya adalah mengungkap identitas sang dalang. Nama Pak Hartono sudah muncul berkali-kali, tetapi ia tidak bisa hanya mengandalkan rumor. Ia harus menemukan bukti yang tak terbantahkan. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia memutuskan untuk memulai dari sang sumber masalah, Pak Hartono sendiri. Pagi itu, ia membersihkan dirinya, mengenakan pakaian yang lebih rapi, dan pergi ke pusat desa. Dengan uang yang ia berikan kepada seorang tukang ojek yang ketakutan, ia berhasil mendapatkan petunjuk ke kediaman Pak Hartono. Jalanan menuju rumah itu terasa berbeda. Rumah-rumah sederhana penduduk desa berganti dengan pagar tinggi yang menjulang. Ali tiba di depan gerbang megah yang dijaga oleh dua orang satpam berbadan tegap. "Selamat pagi, Pak. Saya Ali," sapanya dengan senyum ramah. "Saya ingin bertemu dengan Pak Hartono. Saya membawa proposal kerjasama." Kedua satpam itu tidak bergeming. Mata mereka memancarkan kecurigaan.
Salah satu dari mereka membalas dengan nada datar, Pak Hartono tidak menerima tamu tanpa janji. Saya mengerti, tapi ini sangat penting. Saya membawa tawaran yang menguntungkan bagi tambaknya, Ali mencoba meyakinkan, sambil menunjukkan surat pengantar palsunya. Tinggalkan saja di sini. Nanti akan kami sampaikan, jawab satpam itu dengan nada dingin, tanpa ada niat untuk mengulurkan tangan. Ali tahu ia tidak akan bisa masuk dari gerbang depan. Sikap mereka yang dingin dan defensif sudah cukup membuktikan bahwa mereka loyal kepada majikan mereka. Ali memutuskan untuk mundur, tetapi ia tidak menyerah. Ia berjalan di sekitar kompleks, berharap bisa menemukan jalan masuk yang lain, atau setidaknya bisa mengamati lebih banyak. Namun, seluruh area itu dikelilingi oleh tembok tinggi dan kamera pengawas. Pak Hartono jelas seorang pria yang paranoid. Merasa jalan fisik buntu, Ali kembali ke penginapannya dan beralih ke metode yang paling ia kuasai, investigasi digital. Ia membuka laptopnya dan memulai pencarian mendalam tentang Pak Hartono. Ia menyaring berita, wawancara, dan foto-foto. Ia menemukan bahwa Pak Hartono memiliki profil media sosial yang sangat aktif. Ia memposting tentang keberhasilannya, foto-foto bersama pejabat pemerintah, dan juga foto-foto saat ia berbagi sembako di desa-desa sekitar. Di permukaan, ia adalah seorang dermawan dan pengusaha yang dihormati. Namun, Ali tidak bisa begitu saja percaya pada citra yang dipoles itu. Ia mencari komentar-komentar dari para pekerja di bawah setiap postingan. Awalnya, ia hanya menemukan pujian dan sanjungan. Tapi Ali tahu, ada yang salah. Ia mencari lebih dalam, menggunakan teknik-teknik forensik digital yang ia pelajari dari temannya, Bima, seorang ahli IT. Ia menghubungi Bima melalui pesan terenkripsi. Bim, aku butuh bantuan. Aku ada di Banyuasin, lagi investigasi tambak udang. Ada yang mencurigakan. Aku butuh kamu cari jejak digital pekerja yang hilang di sana. Semua postingan tentang mereka sepertinya sudah dihapus. Bima, yang terbiasa dengan permintaan aneh dari Ali, tidak bertanya banyak. Kirimi aku nama-nama dan beberapa informasi yang kamu punya. Aku akan coba lacak. Tapi jangan harap banyak, jejak yang dihapus itu seperti hantu di internet. Sangat sulit ditangkap. Ali mengirimkan nama-nama 3 pekerja yang Wulan sebutkan, Riko, Agus, dan Jaka. Sambil menunggu balasan dari Bima, Ali terus menyelidiki lebih dalam. Ia mencari forum-forum komunitas lokal di Banyuasin. Ia membaca percakapan-percakapan lama, mencari kata kunci seperti, tambak udang, Pak Hartono, hilang, atau, tertawa. Ali mencoba berpikir seperti seorang penduduk desa. Ia mencari petunjuk-petunjuk yang tidak terlihat oleh mata awam. Ali menemukan beberapa komentar yang mencurigakan di sebuah forum lokal yang sudah lama tidak aktif. Seseorang dengan nama pengguna, Nelayan Muda 88, menuliskan, ada yang tahu Riko? Dia bilang mau bicara soal tambak, lalu tiba-tiba menghilang. Namun, komentar itu tidak mendapat tanggapan. Ali juga menemukan beberapa keluhan tentang upah yang tidak sesuai dan jam kerja yang tidak manusiawi, tetapi semua komentar itu ditulis secara anonim. Beberapa jam kemudian, ponsel Ali bergetar. Sebuah pesan dari Bima. Oke, Ali. Aku berhasil. Butuh waktu, tapi aku menemukan beberapa jejak cache dari server forum lama. Postingan-postingan ini sudah dihapus dari internet, tapi salinannya masih ada di sini. Ali membuka tautan yang dikirim Bima. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat serangkaian postingan yang telah dihapus, yang ditulis oleh Riko, Agus, dan Jaka. Postingan-postingan itu sangat pribadi dan emosional, jauh dari citra damai yang dipromosikan Pak Hartono. Riko, capek sekali hari ini. Jam kerjanya makin gila, padahal upah nggak naik-naik. Aku dan beberapa teman mau coba bicara sama Pak Hartono. Semoga dia mau dengar. Agus, ada yang sakit, tapi Pak Hartono nggak peduli. Malah dibilang malas-malasan. Kalau begini terus, kita bisa mati di sini. Malam di Banyuasin terasa dingin dan berat, sama seperti beban yang kini Ali pikul di pundaknya. Ponselnya, yang menyimpan jejak digital dari postingan Riko, Agus, dan Jaka, terasa seperti sepotong besi panas di sakunya.
Postingan-postingan itu bukan sekadar teks. Itu adalah jeritan keputusasaan, permintaan tolong yang terhapus dari dunia maya, tetapi kini kembali hidup di tangannya. Ali menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan pengusaha kejam, tetapi juga dengan seorang yang sangat terorganisir dan berkuasa, yang mampu menghapus jejak kejahatannya di dunia nyata dan digital. Pikirannya kembali pada Wulan. Pemuda itu kini menjadi satu-satunya jembatan Ali dengan kebenaran yang terkubur di tambak udang. Wulan, dengan mata polosnya dan senyumnya yang ramah, tidak menyadari betapa berbahayanya ia. Ia adalah seorang saksi kunci yang bahkan tidak tahu bahwa ia adalah saksi. Ali merasa bertanggung jawab untuk melindunginya, dan yang lebih penting, untuk membuat Wulan berbicara lebih banyak, membuka semua rahasia yang ia simpan dalam ketakutan. Ali tahu ia tidak bisa langsung menuduh Pak Hartono di depan Wulan. Hal itu hanya akan membuatnya ketakutan dan mungkin lari. Ia harus membangun kepercayaan lebih dalam lagi. Ia harus menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang jurnalis yang mengejar berita, tetapi seseorang yang peduli. Keesokan harinya, Ali mencari Wulan. Ia menemukannya sedang duduk di warung kopi tempat mereka bertemu pertama kali. Wulan tampak lelah, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Ia sedang mengaduk-aduk kopi hitamnya dengan tatapan kosong. Ali mendekat dan duduk di depannya. "Hai, Wulan. Kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lembut. Wulan mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. "Ya, Pak Ali. Saya baik-baik saja." Ia tidak terlihat baik-baik saja. Ali memesan kopi untuk dirinya. "Terima kasih sudah membantuku kemarin. Apa yang kita temukan di gudang itu membuatku tidak bisa tidur." Ali memulai, mencoba membuka pembicaraan. Wulan mengangguk. "Saya juga. Saya tidak pernah sedekat itu dengan gudang. Saya selalu merasa ada sesuatu yang aneh tentang tempat itu." "Aku tahu, Wulan. Aku juga merasakannya. Dan aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan hanya tentang pekerjaan investigasiku. Ini tentang teman-temanmu," kata Ali, menatap mata Wulan dengan tulus. Mendengar kata-kata itu, Wulan menunduk. Bahunya bergetar. "Mereka teman-teman terbaikku, Pak Ali. Riko, dia selalu bercerita tentang ibunya yang sakit. Dia bekerja keras untuk mengumpulkan uang untuk pengobatan ibunya. Agus, dia selalu bercanda, selalu membuat kami tertawa. Dan Jaka, dia sangat pintar. Dia selalu ingin tahu tentang hal-hal di luar desa." Suara Wulan tercekat. Ali membiarkannya. Ia tahu kesedihan adalah pintu menuju kebenaran. Setelah beberapa saat, Wulan melanjutkan. "Mereka bertiga, mereka adalah orang-orang yang paling sering mengeluh tentang kondisi tambak. Upah yang tidak adil, jam kerja yang tidak manusiawi. Tapi mereka tidak pernah berhenti bekerja. Mereka bilang, demi keluarga." "Apakah mereka pernah membicarakan sesuatu yang lebih dari itu?" tanya Ali, mencoba mengarahkan percakapan. Wulan tampak berpikir keras. Mereka bilang ada bau aneh di malam hari. Bau seperti daging terbakar. Kami semua mengira itu hanya bau dari dapur pengolahan tambak, tapi mereka bilang baunya berbeda. Lebih menusuk, lebih aneh. Ali merasakan jantungnya berdebar kencang. Bau daging terbakar. Itu adalah petunjuk yang sangat penting, sebuah kepingan puzzle yang mengerikan. Ia menyentuh tasnya, tempat kamera tersembunyinya berada. "Wulan, apakah kamu pernah melihat sesuatu yang aneh? Sesuatu yang lain dari biasanya?" Wulan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu, Pak Ali. Saya hanya mendengar dan mencium, tapi tidak pernah melihat. Gudang itu selalu terkunci. Tolong Wulan, kamu harus bantu aku. Aku tahu kamu takut, tapi ini demi keadilan. Ini demi teman-temanmu," kata Ali, suaranya penuh permohonan. "Aku berjanji akan melindungimu. Aku akan pastikan kamu aman." Wulan menatap Ali. Ada ketakutan di matanya, tetapi juga ada kerinduan untuk mengetahui kebenaran. Ia akhirnya mengangguk. "Baiklah, Pak Ali. Saya akan bantu." Mereka berdua merencanakan langkah selanjutnya. Ali membutuhkan Wulan untuk menunjukkan lokasi gudang penyimpanan itu lagi, kali ini dengan tujuan yang berbeda. Ia tidak akan menyelinap masuk, tetapi ia akan mengamati.
Ia akan menunggu hingga malam tiba. Saat matahari terbenam, Ali dan Wulan kembali ke tambak. Mereka berjalan dalam bayangan, menghindari sorotan lampu penjaga dan kamera pengawas. Mereka tahu mereka berisiko, tetapi tidak ada jalan lain. Mereka bersembunyi di balik tumpukan karung, di tempat yang tidak terlalu mencurigakan, tetapi cukup dekat untuk mengamati gudang. Gudang itu terlihat seperti monster yang tertidur. Pintu besinya terkunci rapat, tidak ada cahaya yang keluar dari celah-celah kecil. Ali merekam semuanya dengan kamera tersembunyinya. Ia merekam pintu, dinding, dan bahkan jalanan di sekitarnya. Beberapa jam berlalu. Tidak ada yang terjadi. Ali mulai merasa kecewa. Mungkin kita salah, Wulan, bisiknya. Tidak, Pak Ali. Saya yakin ada sesuatu. Saya pernah mendengar suara-suara dari sini, balas Wulan, suaranya dipenuhi keyakinan. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah truk besar melaju perlahan ke arah gudang. Truk itu memiliki lambang perusahaan lain, bukan milik Pak Hartono. Truk itu berhenti di depan gudang. Pintu besi gudang terbuka, dan beberapa orang dengan pakaian hitam keluar dari gudang. Mereka bergegas memuat beberapa karung besar ke dalam truk, lalu truk itu pergi secepat ia datang. Ali dan Wulan saling menatap dengan penuh kebingungan. Apa yang mereka lihat? Siapa orang-orang itu? Dan apa yang ada di dalam karung-karung itu? Itu truk dari perusahaan pengiriman, bisik Wulan. Mereka biasanya datang di siang hari, bukan malam hari. Ali melihat jam di ponselnya. Pukul 2 pagi. Mereka melakukan transaksi rahasia. Ali merekam semua yang ia lihat. Ia merekam plat nomor truk itu, ia merekam setiap orang yang keluar dari gudang, ia merekam setiap karung yang diangkut ke dalam truk. Setelah truk itu pergi dan pintu gudang kembali tertutup, Ali dan Wulan kembali ke tempat persembunyian mereka. Ali mencatat semua yang ia lihat di buku catatannya. Ia memiliki banyak pertanyaan, tetapi ia tahu ia semakin dekat dengan kebenaran. Di malam yang sama, Ali dan Wulan menyaksikan sebuah adegan mengerikan. Sekitar 1 jam setelah truk pergi, mereka mendengar suara aneh dari dalam gudang. Suara seperti gesekan besi yang keras, lalu suara gerinda yang berderu-deru. Disertai dengan aroma aneh yang menusuk hidung, bukan bau amis udang yang biasa mereka cium, tetapi bau hangus yang aneh dan menjijikkan. Bau itu persis seperti yang Wulan ceritakan. Daging terbakar. Ali tidak bisa menahan rasa mualnya. Ia menoleh ke Wulan. Mata Wulan membelalak, ia menutup mulutnya dengan tangan, wajahnya pucat pasi. Ia menyadari apa yang ia cium. Ali tahu ia harus melindungi Wulan, dan ia harus segera keluar dari sana. Ia sudah mendapatkan bukti yang ia butuhkan, bukti yang tidak bisa lagi disangkal. Ada sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi di tambak udang ini, dan itu lebih dari sekadar pembunuhan. Ali menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan seorang pembunuh, tetapi juga dengan seorang psikopat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Pak Hartono tahu ia sudah sejam ini. Ia harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran ini, tanpa membahayakan Wulan dan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi sendirian. Ia harus mencari bantuan, dan ia harus melakukannya sebelum semuanya terlambat. Dengan bukti digital, kesaksian Wulan yang tak terucapkan, dan pengamatan malam itu, Ali kini memiliki segudang informasi. Namun, ia juga memiliki target di punggungnya. Ia harus bergerak cepat. Ia harus mengungkap kebenaran yang mengerikan di Banyuasin ini, sebelum ia dan Wulan menjadi korban selanjutnya. Kenyataan terasa lebih mengerikan daripada dugaan. Suara gerinda, aroma daging hangus, dan truk misterius yang beroperasi di kegelapan malam, semua itu memberikan petunjuk yang teramat kelam. Ali dan Wulan bergegas kembali ke penginapan, berjalan dalam kebisuan yang diselingi napas terengah-engah. Pikiran mereka dipenuhi kengerian yang baru saja mereka saksikan dan cium. Wulan, yang biasanya penuh semangat, tampak seperti kehilangan semua cahayanya. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Ia menolak untuk kembali ke rumahnya malam itu, terlalu takut untuk sendirian. Ali membiarkannya menginap di penginapan, di kamar sebelahnya. Ia tahu, rasa aman adalah hal terpenting yang bisa ia berikan kepada Wulan saat ini. Di dalam kamarnya yang sempit, Ali tidak bisa duduk tenang. Ia mondar-mandir,
memutar rekaman video dari kamera tersembunyi yang ia pasang. Ia melihat kembali truk itu, plat nomornya, dan orang-orang yang mengangkut karung-karung misterius. Ia melihat kembali gudang yang tampak seperti benteng kejahatan. Ia mencium lagi aroma busuk yang terekam di otaknya. Ini bukan sekadar kasus orang hilang. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kejam. Ali duduk di pinggir ranjang, memijat keningnya. Ia tahu ia tidak bisa hanya mengamati dari luar. Jika ingin mengungkap kebenaran sepenuhnya, ia harus masuk ke gudang itu. Ia harus menemukan bukti yang tak terbantahkan, bukti yang bisa ia berikan kepada polisi, bukti yang akan menjatuhkan Pak Hartono. Ia menyadari betapa gilanya ide itu, tetapi ia juga tahu tidak ada cara lain. Ia tidak bisa hanya mengandalkan laporan digital yang sudah dihapus atau kesaksian yang belum lengkap. Ia butuh bukti fisik. Keesokan paginya, Ali dan Wulan duduk di warung kopi. Wulan tampak sedikit lebih baik, tetapi ketakutan masih terpancar jelas di matanya. Ia menatap Ali dengan tatapan penuh pertanyaan. "Pak Ali, apa yang akan kita lakukan sekarang? Saya takut. Apa yang ada di dalam karung-karung itu?" Ali menatapnya dengan penuh ketulusan. "Aku tidak tahu, Wulan. Tapi aku akan mencari tahu. Dan aku akan memastikannya. Aku harus masuk ke gudang itu." Mendengar kata-kata itu, Wulan terkejut. "Tidak, Pak Ali. Itu berbahaya. Penjaganya, mereka sangat loyal kepada Pak Hartono. Mereka tidak akan segan-segan melakukan apapun untuk melindunginya." "Aku tahu, Wulan. Tapi ini adalah satu-satunya jalan. Aku harus menemukan bukti di dalam gudang itu," kata Ali dengan nada tegas. "Aku tidak akan memintamu ikut. Aku akan melakukannya sendiri." "Tidak. Saya tidak akan membiarkan Anda melakukannya sendiri." Wulan berteriak, menarik perhatian beberapa orang di warung kopi. "Saya tahu setiap sudut tambak ini. Saya bisa membantu Anda menyelinap masuk. Saya bisa tunjukkan jalan yang paling aman." Ali tahu ia tidak bisa menolak tawaran Wulan. Wulan adalah aset terbesar yang ia miliki. Pengetahuan lokal Wulan, pemahamannya tentang tambak, adalah sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan dari manapun. Dan yang lebih penting, ia tidak ingin Wulan merasa ditinggalkan. Ia adalah pahlawan yang tidak terlihat, dan ia pantas untuk mengetahui kebenaran. Mereka mulai menyusun rencana. Mereka tidak bisa masuk dari pintu utama, itu terlalu berisiko. Mereka harus menemukan cara lain. Wulan mengingat sebuah cerita lama yang ia dengar dari pekerja-pekerja yang lebih tua. Ada sebuah terowongan kecil yang digunakan untuk saluran air, yang tersembunyi di balik semak-semak lebat, yang mengarah langsung ke area belakang tambak, di dekat gudang penyimpanan. Itu adalah satu-satunya harapan mereka. Saat malam tiba, mereka berdua kembali ke tambak. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada penjaga yang melihat mereka. Dengan bantuan Wulan, mereka berhasil menemukan terowongan itu. Terowongan itu kecil dan sempit, dipenuhi dengan lumpur dan air yang berbau busuk. Ali tidak ragu. Ia merangkak masuk, diikuti oleh Wulan. Setelah beberapa saat, mereka keluar dari terowongan, bersembunyi di balik tumpukan karung. Mereka berada di dalam tambak. Jantung Ali berdebar kencang. Mereka berhasil. Mereka hanya beberapa meter dari gudang penyimpanan. Mereka menunggu selama beberapa jam, hingga tidak ada pergerakan di sekitar gudang. Mereka melihat seorang penjaga berjalan mondar-mandir, lalu kembali ke posnya. Saat itulah, mereka melihat kesempatan. Mereka bergegas ke gudang. Pintu gudang itu terkunci dengan gembok yang tebal. Ali mengeluarkan alat-alatnya. Ia mencoba merusak gembok itu, tetapi gembok itu terlalu kuat. "Tidak bisa, Wulan," bisiknya. "Gemboknya terlalu tebal. Ada jendela kecil di bagian belakang." "Seperti yang saya bilang," bisik Wulan, suaranya gemetar. Mereka berjalan ke bagian belakang gudang. Wulan benar. Ada jendela kecil yang tidak dikunci, tetapi terlalu kecil untuk mereka masuki. Namun, Ali punya ide lain. Ia mengeluarkan kamera tersembunyi yang sangat kecil, yang ia miliki untuk kasus-kasus seperti ini. Ia mengikatnya dengan tali, lalu memasukkannya melalui jendela. Di dalam gudang, kamera itu menunjukkan pemandangan yang mengerikan.
Peralatan aneh berjejer di dinding, gergaji, pisau, dan alat-alat lainnya yang tampak seperti alat penyiksaan. Lantai gudang dipenuhi dengan noda-noda darah yang telah dibersihkan. Ali merekam semuanya. Ia tidak berani mengambil risiko untuk masuk ke dalam. Ia hanya perlu mendapatkan bukti. Tiba-tiba, ia mendengar suara-suara dari balik dinding. Suara lirih, seperti bisikan, seperti rintihan. Ali segera mengeluarkan ponselnya, menyentuh tombol rekam. Ia merekam suara itu. "Siapa kalian, tolong?" Ali dan Wulan saling menatap. Suara itu begitu lemah, begitu putus asa. Ali tahu, ada seseorang di dalam sana, di balik dinding itu, yang masih hidup. Ia harus menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana? Tiba-tiba, Wulan membelalakkan matanya. "Pak Ali, ada penjaga," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Ali melihat ke belakang. Seorang penjaga berjalan ke arah gudang, dengan senter yang menyorot ke segala arah. Ia mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Ali tahu, mereka harus segera pergi. Ia tidak bisa menyelamatkan orang itu sekarang. Ia hanya bisa berdoa agar orang itu bertahan. Mereka berdua bergegas pergi, kembali ke terowongan. Mereka berhasil keluar dari tambak, jantung mereka berdebar kencang. Ali tahu, ia hampir saja tertangkap. Ia hampir kehilangan nyawanya dan nyawa Wulan. Tapi ia juga tahu, ia sekarang memiliki bukti yang tak terbantahkan. Ia memiliki rekaman suara dari dalam gudang, ia memiliki rekaman video dari dalam gudang. Ia memiliki semuanya. Kini, tugas terberatnya adalah menyampaikan bukti ini kepada pihak berwajib. Ia harus menemukan orang yang bisa ia percayai, yang tidak berada di bawah pengaruh Pak Hartono. Dan yang lebih penting, ia harus melindungi Wulan. Ia tahu Pak Hartono akan melakukan apa saja untuk membungkam mereka. Aku tidak tahu. Tapi aku yakin, itu ulah Pak Hartono. Dan aku tidak bisa hanya duduk diam. Aku harus kembali ke tambak. Aku harus mencari bukti lain. Tidak, Pak Ali. Wulan berteriak. Itu berbahaya. Penjaga itu, mereka tahu kamu ada di sana. Kamu tidak bisa kembali ke sana. Aku tahu, Wulan, kata Ali, suaranya bergetar. Tapi aku tidak akan pergi ke sana sendirian. Aku butuh kamu. Aku butuh kamu untuk membantuku. Wulan menatapnya. Ketakutan di matanya perlahan berubah menjadi tekad. Ia tahu Ali benar. Mereka tidak bisa hanya menyerah. Teman-temannya, mereka pantas mendapatkan keadilan. Dan mereka pantas mendapatkan kebenaran. Baiklah, Pak Ali, katanya, suaranya mantap. Saya akan bantu. Ali mengangguk. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah langkah yang paling berbahaya. Mereka harus masuk ke gudang penyimpanan itu, kali ini tidak hanya untuk merekam, tetapi untuk mencari bukti fisik. Sesuatu yang tidak bisa dihapus. Sesuatu yang bisa mereka bawa keluar dan tunjukkan kepada dunia. Ia tidak tahu apa yang akan mereka temukan di sana. Tetapi ia tahu, mereka harus menemukan sesuatu, atau mereka akan menjadi korban selanjutnya dari teror di Banyuasin ini. Mereka mulai menyusun rencana. Rencana yang jauh lebih berani, dan jauh lebih berbahaya. Mereka harus menunggu hingga malam, menunggu saat yang paling tepat. Wulan mengatakan ada sebuah pintu belakang yang sering digunakan untuk membuang sampah, yang mungkin tidak dijaga. Itu adalah satu-satunya harapan mereka. Mereka akan kembali ke gudang itu. Kali ini, tidak hanya untuk mengamati, tetapi untuk berhadapan langsung dengan jantung kegelapan. Keputusan Ali untuk kembali ke tambak bukan hanya karena ia seorang jurnalis yang gigih, tetapi juga karena ia tidak bisa membiarkan Wulan menghadapi bahaya sendirian. Setelah makan malam, mereka kembali menyusun rencana. Kali ini, rencana mereka jauh lebih berisiko dan berani. Mereka tidak hanya akan mengamati, mereka akan masuk ke dalam gudang, mencari bukti fisik yang tak terbantahkan. Sebuah flash drive, sebuah buku harian, atau apapun yang bisa mengunci Pak Hartono selamanya. Mereka menunggu hingga pukul 2 pagi, saat sebagian besar penjaga sedang beristirahat atau tertidur. Wulan memimpin jalan, bergerak dengan lincah di tengah kegelapan, melewati semak-semak dan tumpukan karung, layaknya seorang prajurit yang dilatih untuk perang di tambak. Ali mengikutinya, jantungnya berdebar kencang.
Udara terasa berat, dan ia bisa mencium bau amis udang yang bercampur dengan aroma busuk yang aneh, bau yang semakin menguat saat mereka mendekati gudang. Wulan menghentikan langkahnya di dekat sebuah tumpukan sampah besar. Pintu ini digunakan untuk membuang sampah. Ini jarang dikunci. Ia berbisik. Ali mengangguk. Ia mengeluarkan obeng dan senter kecil dari tasnya. Gemboknya memang tidak ada, hanya sebuah rantai yang dililitkan secara longgar. Ali dengan mudah membukanya. Mereka masuk ke dalam, jantung mereka berdebar kencang. Di dalam gudang, ruangan itu terasa lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang Ali bayangkan. Aroma busuk itu begitu kuat, membuat mereka mual. Ali menyalakan senternya. Cahaya senter menari di dinding yang kotor, menunjukkan noda-noda darah yang telah dibersihkan. Di sudut ruangan, ada meja besi besar, dengan beberapa pisau dan gergaji yang tergantung di rak. Di sampingnya, sebuah mesin penggiling besar yang tampak kotor dan berkarat. Mesin yang sama yang Ali lihat di rekaman video. Ini tempat pengolahan, Pak Ali, bisik Wulan, suaranya gemetar. Ini bukan tempat pengolahan, Wulan, kata Ali, suaranya terdengar dingin. Ini adalah ruang jagal. Ali mendekat ke mesin penggiling. Ia bisa melihat noda-noda daging yang menempel di bilahnya, noda-noda yang berwarna coklat gelap. Ia mengambil sebuah tisu dan mengusap noda itu. Baunya begitu kuat dan menjijikkan, membuat Ali ingin muntah. Ini bukan daging udang, bisik Wulan, suaranya bergetar. Ini daging manusia. Ali tidak menjawab. Ia tahu Wulan benar. Ia melihat ke sudut ruangan. Sebuah pintu besi kecil terkunci rapat. Itulah pintu yang Wulan ceritakan. Pintu menuju ruang rahasia. Ali mengeluarkan sebuah bor kecil yang ia bawa. Ia mencoba merusak gembok itu, tetapi gembok itu terlalu tebal. Kita harus mencari kuncinya, bisik Ali. Atau cari pintu lainnya. Mereka berdua mulai mencari di sekitar ruangan. Di bawah tumpukan karung, Ali menemukan sebuah buku harian kecil. Ia membukanya, dan membacanya dalam hati. Itu adalah buku harian milik Riko, salah satu dari 3 pekerja yang hilang. Buku harian itu berisi keluhan Riko tentang kondisi kerja yang tidak adil, dan juga tentang kelakuan aneh Pak Hartono. Riko menceritakan bahwa Pak Hartono memiliki kelainan psikologis, ia suka menyiksa pekerja yang membangkang dan mempermainkan mereka sebelum membunuh mereka. Riko menulis bahwa ia melihat Pak Hartono membunuh seorang pekerja. Ia menceritakan bahwa ia mendengar jeritan pekerja itu, dan ia melihat Pak Hartono mengiris dagingnya dan menggilingnya. Riko menulis bahwa ia akan mencoba mencari bukti untuk melaporkannya kepada polisi. Ali menatap buku harian itu dengan tatapan penuh kengerian. Ia menyadari betapa gilanya Pak Hartono. Ia adalah seorang psikopat, seorang pembunuh berdarah dingin. Dan Wulan, ia adalah seorang saksi yang tidak sadar. Mereka mencari lagi, dan Wulan menemukan sebuah kunci kecil di bawah meja. Ia memberikannya kepada Ali. Ali memasukkan kunci itu ke dalam gembok, dan gembok itu terbuka. Mereka masuk ke dalam ruang rahasia. Ruangan itu begitu gelap, begitu lembab. Ali menyalakan senternya, dan pemandangan di depannya membuat ia hampir kehilangan kesadarannya. Di sana, di tengah ruangan, ada sebuah meja besi besar. Di atasnya, beberapa mayat yang telah dimutilasi dan dipotong-potong. Darah berceceran di lantai, dan bau amis yang menjijikkan memenuhi ruangan. Ali merasakan mual yang luar biasa. Ia menahan napas. Wulan, jangan lihat, teriaknya. Ia mencoba menutupi mata Wulan, tetapi Wulan sudah melihat semuanya. Wulan berteriak, suaranya histeris, dan ia mulai menangis. Ali memeluk Wulan, mencoba menenangkannya. Wulan, kita harus segera pergi. Kita harus laporkan ini kepada polisi. Ali meraih ponselnya, ia memotret semua yang ia lihat. Ia memotret mayat-mayat itu, ia memotret peralatan-peralatan di dinding. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Ali dan Wulan saling menatap. Penjaga. Bisik Wulan, suaranya bergetar. Mereka menyembunyikan diri di balik tumpukan karung, jantung mereka berdebar kencang. Mereka mendengar suara pintu terbuka, lalu suara tawa yang menyeramkan. Tawa itu tawa Pak Hartono.
Kalian tidak akan pernah menemukanku, bisiknya, suaranya dipenuhi kegilaan. Mereka semua adalah milikku. Ali merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tidak hanya berhadapan dengan seorang pembunuh, tetapi juga dengan seorang psikopat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Pak Hartono tahu ia ada di sini. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari sini, dengan bukti yang ia miliki. Ia tidak bisa menyerah. Ia tidak akan menyerah. Dengan tangan gemetar, Ali mengeluarkan kamera tersembunyi yang ia pasang di tasnya. Ia mengarahkannya ke arah pintu. Ia melihat Pak Hartono berdiri di depan pintu, memegang sebuah pistol. Di belakangnya, beberapa penjaga yang loyal. Mereka menertawakan sesuatu, tawa yang tidak manusiawi. Ali tahu, ini adalah akhir dari permainan. Ia harus melawan, atau ia akan mati. Ia harus membuktikan kepada dunia, bahwa Pak Hartono adalah seorang pembunuh berantai, seorang psikopat yang harus dijebloskan ke penjara. Kita harus keluar dari sini, bisik Ali kepada Wulan, suaranya dipenuhi tekad. Dan kita akan berhasil. Tawa itu bukanlah tawa kegembiraan, melainkan tawa kemenangan yang dingin, tawa yang memancarkan kegilaan. Suara itu berasal dari sosok yang berdiri di ambang pintu, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Pak Hartono, pemilik tambak udang yang selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses dan dermawan, kini berdiri di sana dengan senyum sinis. Di belakangnya, dua penjaga berbadan kekar, dengan tatapan kosong dan mematikan. Ali dan Wulan terperangkap. Jantung Ali berdebar kencang, bukan lagi karena adrenalin, melainkan karena keputusasaan. Ia memegang erat buku harian Rico dan ponselnya yang berisi foto-foto mengerikan. Wulan gemetar hebat di sisinya, matanya melebar karena ketakutan. Mereka bersembunyi di balik tumpukan karung, tubuh mereka membeku. Namun, mereka tahu persembunyian itu sia-sia. Pak Hartono bisa mencium ketakutan mereka dari jarak jauh. Pak Hartono melangkah masuk, membiarkan penjaganya berjaga di pintu. Ia berjalan perlahan, langkahnya mantap dan penuh kekuasaan, seolah sedang berjalan di aula istananya sendiri. Ia mengamati ruangan itu dengan pandangan puas, matanya menyapu setiap noda darah dan potongan tubuh yang berserakan. Sebuah senyum aneh tersungging di bibirnya. Saya sudah bilang pada kalian, ini bukan tempat yang aman untuk anak-anak kecil bermain-main, bisiknya, suaranya pelan namun menusuk, seperti bisikan iblis. Saya tahu kalian ada di sini. Saya bisa mencium aroma ketakutan kalian. Ali keluar dari persembunyiannya, Wulan berada di belakangnya. Pak Hartono, kata Ali, suaranya bergetar. Apa yang Anda lakukan di sini? Ini perbuatan keji. Tawa Pak Hartono terdengar lagi, kali ini lebih nyaring dan lebih gila. Perbuatan keji? Saya tidak mengerti apa maksud Anda, jurnalis. Saya hanya membersihkan kotoran. Mereka semua sampah masyarakat. Mereka menentang saya, mereka merusak reputasi saya, mereka tidak tahu diri. Ia menunjuk ke arah mayat-mayat yang dimutilasi di atas meja. Mereka hanya ingin keadilan. Mereka hanya ingin hak-hak mereka, teriak Wulan, air mata mengalir di pipinya. Mereka teman-teman saya. Mengapa Anda melakukan ini? Pak Hartono menatap Wulan, ekspresi sinisnya berubah menjadi tatapan dingin dan kejam. Ah, si kecil yang polos ini. Wulan, kau tahu apa yang terjadi pada teman-temanmu itu? Mereka membangkang. Mereka berpikir mereka bisa mengkritik saya di media sosial, mereka berpikir mereka bisa kabur dari saya. Mereka harus membayar harga untuk itu. Ia berjalan ke arah sebuah mesin penggiling, menyentuh bilahnya yang berkarat dengan jari-jarinya. Daging manusia. Daging mereka saya giling, saya campurkan ke dalam pakan udang. Udang-udang ini, mereka hidup dengan daging manusia. Ini bukan hanya sebuah hukuman, ini adalah sebuah pelajaran. Ini adalah cara saya membalas dendam. Wulan, yang mendengar pengakuan itu, terhuyung mundur. Matanya melebar, tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa membayangkan bahwa makanan yang ia panen dan ia berikan kepada para pembeli, adalah hasil dari daging teman-temannya sendiri. Rasa mual yang luar biasa memenuhi tenggorokannya, dan ia nyaris muntah. Ali merasakan amarahnya memuncak. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Anda seorang monster. Anda akan membayar untuk ini.
Ia mengangkat ponselnya, memotret wajah Pak Hartono. Pak Hartono menertawakan Ali. Bukti? Bukti apa? Saya sudah menghapus semua yang kau punya. Kau pikir foto-foto ini bisa menyelamatkanmu? Tidak, jurnalis. Kau akan menjadi yang berikutnya. Kau akan menjadi pakan udang yang paling berharga. Saat itulah, Wulan, yang selama ini terlihat rapuh dan ketakutan, tiba-tiba bertindak. Ia melihat sebuah ember berisi air bekas di dekatnya. Ia mengambil ember itu, dan dengan kekuatan yang ia miliki, ia melemparkan air itu ke wajah salah satu penjaga yang berdiri di ambang pintu. Penjaga itu terkejut, air mengalir di wajahnya. Ini adalah kesempatan emas. Ali, tanpa ragu, mendorong tubuhnya ke arah penjaga itu, dan mereka berdua berguling di lantai. Ali berhasil mengalahkan penjaga itu, dan ia berlari keluar dari gudang. Wulan, lari, teriak Ali. Wulan, yang juga melihat kesempatan, mulai berlari. Namun, penjaga kedua lebih sigap. Ia memegang tangan Wulan, dan Wulan terjatuh. Wulan melawan, menendang-nendang. Pak Hartono tersenyum, melihat pemandangan itu. Ah, jangan khawatir, jurnalis. Temanmu akan menjadi hidangan penutupku. Ali terhenti. Ia melihat Wulan berjuang, ia melihat penjaga itu mencengkeramnya. Ia ingin kembali, ia ingin menyelamatkan Wulan. Namun, ia juga tahu, ia harus pergi. Ia harus membawa bukti itu kepada polisi. Ia tidak bisa membiarkan pengorbanan Wulan menjadi sia-sia. Dengan mata berkaca-kaca, Ali berlari, melewati kegelapan tambak udang. Ia meninggalkan Wulan di belakang, berharap ia akan selamat. Ia tahu, ia harus kembali, ia harus menyelamatkan Wulan, tetapi ia harus melakukannya dengan cara yang benar. Ia tidak bisa gagal lagi. Ia harus membawa keadilan. Ia berlari dan terus berlari, napasnya terengah-engah, jantungnya berdetak kencang. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi, tetapi ia tahu ia harus menjauh dari tambak udang itu. Ia harus menjauh dari monster yang bernama Pak Hartono. Kegelapan yang pekat dan aroma amis dari tambak udang kini telah tergantikan oleh cahaya lampu sorot dan bau antiseptik yang menusuk. Tim forensik bekerja dengan teliti di ruang rahasia di bawah gudang, mendokumentasikan setiap bukti, setiap potongan daging, setiap alat yang digunakan untuk kejahatan. Puluhan petugas kepolisian menyisir setiap sudut area tambak, mencari jejak-jejak lain yang mungkin terlewatkan. Seluruh Banyuasin, bahkan seluruh Indonesia, menahan napas, terkejut oleh pengungkapan yang begitu mengerikan. Berita tentang penggerebekan di tambak udang milik Pak Hartono menyebar bagai api. Ali, yang kini berada di kantor polisi untuk memberikan keterangan resmi, melihat wajahnya terpampang di layar televisi yang tergantung di lobi. Judul berita berkedip-kedip, jurnalis muda bongkar kasus pembunuhan sadis di Banyuasin, dan di bawahnya, foto Pak Hartono yang diseret oleh polisi, wajahnya dipenuhi amarah dan keputusasaan. Ali tidak merasa bangga. Hatinya masih dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Ia menatap ke arah Wulan yang duduk di seberangnya, sedang berbicara dengan seorang polisi wanita. Wulan terlihat pucat, tubuhnya masih gemetar. Meskipun ia berhasil melawan dan selamat, trauma dari apa yang ia lihat dan dengar tidak akan pernah hilang. Ali bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah Wulan. Ia menyentuh pundaknya, dan Wulan menoleh, matanya berkaca-kaca. Kita sudah berhasil, Wulan, bisik Ali. Wulan hanya bisa mengangguk. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia terlalu lelah, terlalu takut. Ia tidak bisa lagi membedakan antara mimpi buruk dan kenyataan. Ia telah melihat jantung kegelapan, dan ia tidak akan pernah bisa melupakannya. Sementara itu, di luar, ratusan wartawan dari berbagai media, baik nasional maupun internasional, berkerumun, mencoba mendapatkan setiap detail dari kasus ini. Mereka meneriakkan nama Ali, mencoba mendapatkan wawancara eksklusif. Ali, yang selama ini dikenal sebagai jurnalis yang gigih namun biasa saja, kini menjadi pusat perhatian. Ia adalah pahlawan. Namun, Ali tidak menginginkan ketenaran itu. Ia hanya ingin keadilan bagi para korban. Ia ingin Pak Hartono membayar atas perbuatannya. Ia ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi orang yang menjadi korban dari kegilaan Pak Hartono. Persidangan dan hukuman.
Persidangan Pak Hartono menjadi topik paling hangat di seluruh negeri. Ruang sidang dipenuhi oleh para jurnalis, keluarga korban, dan masyarakat umum yang menuntut keadilan. Ali menjadi saksi kunci. Ia memberikan kesaksian dengan jelas dan lugas. Ia menceritakan setiap detail dari penyelidikannya, setiap bukti yang ia temukan, dan setiap pengakuan yang ia dengar dari Pak Hartono sendiri. Buku harian Riko dan foto-foto yang diambilnya menjadi bukti yang tak terbantahkan. Di ruang sidang, Pak Hartono tampak tenang, bahkan tersenyum. Ia menatap Ali dengan tatapan penuh kebencian, seolah ingin membunuhnya. Ia menolak semua tuduhan, ia mengklaim bahwa ia dijebak. Namun, kesaksian Ali, bukti forensik dari tambak udang, dan kesaksian Wulan, yang meskipun gemetar, memberikan kesaksian yang kuat, tidak bisa dibantah. Hakim membacakan vonis. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pengadilan menyatakan bahwa Tuan Hartono bersalah atas semua tuduhan pembunuhan berantai. Kami menjatuhkan hukuman mati atas kejahatan Anda. Ruang sidang dipenuhi sorak-sorai. Keluarga korban menangis, air mata lega mengalir di pipi mereka. Ali merasakan emosi yang luar biasa. Ia merasa lega, bahagia, dan juga sedih. Ia sedih atas nasib para korban, ia sedih atas penderitaan Wulan. Setelah vonis, Ali diwawancarai oleh beberapa jurnalis. Ia menolak pujian yang diberikan kepadanya. Saya bukan pahlawan, katanya. Para pahlawan adalah Riko, dan Wulan, dan semua korban yang berani melawan. Saya hanya seorang jurnalis yang melakukan tugas saya. Transformasi dan ketenaran. Ali menjadi seorang jurnalis yang dihormati. Ia mendapatkan penghargaan, ia diundang untuk berbicara di berbagai acara televisi, dan ia menjadi bintang tamu di berbagai talk show. Namun, ia tidak pernah melupakan tujuan utamanya. Ia menggunakan ketenarannya untuk mengadvokasi para korban kejahatan dan untuk melawan ketidakadilan. Ia menulis sebuah buku tentang kasus ini, yang berjudul, Mengerikan di Banyuasin, Tambak Udang yang Berbau Darah. Buku ini menjadi buku terlaris, dan semua keuntungan dari buku itu ia sumbangkan kepada keluarga korban. Ali juga mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan untuk membantu para korban kejahatan. Wulan, yang dulunya seorang pemuda yang polos dan pemalu, kini menjadi seorang pahlawan bagi masyarakat Banyuasin. Ia dihormati, ia dicintai. Ia menjadi simbol keberanian dan harapan. Ia bekerja bersama Ali di yayasan, membantu para korban kejahatan. Ia menjadi jembatan antara yayasan dan masyarakat Banyuasin, membantu masyarakat untuk bangkit dari trauma. Tambak udang Pak Hartono ditutup secara permanen dan diubah menjadi pusat rehabilitasi bagi korban kejahatan. Di sana, mereka mendapatkan bantuan psikologis dan dukungan moral. Sebuah monumen didirikan di Banyuasin untuk mengenang para korban Pak Hartono. Sebuah monumen yang menjadi pengingat bagi semua orang, bahwa kejahatan tidak akan pernah menang, dan keadilan akan selalu ditegakkan. Ali dan Wulan duduk di depan monumen itu, menatap ke arah patung-patung yang berdiri tegak. Patung-patung itu adalah patung-patung para korban. Mereka tidak lagi menjadi korban, mereka adalah pahlawan. Kita berhasil, Pak Ali, bisik Wulan, suaranya dipenuhi emosi. Ya, Wulan, kata Ali. Kita berhasil. Mereka berdua tahu, pertempuran mereka belum selesai. Masih banyak ketidakadilan di dunia ini. Masih banyak korban yang membutuhkan bantuan. Tetapi mereka juga tahu, mereka tidak akan pernah sendirian. Mereka akan terus berjuang untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kemanusiaan. Setelah vonis mati dijatuhkan, Banyuasin perlahan mulai sembuh dari luka yang dalam. Berita tentang kejahatan Pak Hartono terus menjadi perbincangan hangat, namun fokus media mulai bergeser dari kengerian ke perjuangan Ali dan Wulan. Mereka berdua, yang dulunya adalah sosok tak dikenal, kini menjadi simbol keberanian dan harapan bagi masyarakat yang selama ini terintimidasi. Ali menolak tawaran dari media-media besar yang ingin merekrutnya sebagai jurnalis investigasi bintang. Hatinya telah berubah. Ia tidak lagi mencari sensasi atau ketenaran, ia mencari keadilan yang berkelanjutan. Ia menyadari bahwa kekuasaan media bisa menjadi alat yang kuat untuk kebaikan. Ia menggunakan ketenarannya untuk mendirikan sebuah yayasan yang ia beri nama Yayasan Keadilan Banyuasin. Wulan,
yang pulih dari trauma fisiknya, menjadi tulang punggung yayasan tersebut. Dengan pengetahuannya yang mendalam tentang kondisi masyarakat Banyuasin dan empati yang besar, ia menjadi jembatan antara yayasan dan para korban yang membutuhkan bantuan. Ia membantu mereka mendapatkan pendampingan psikologis dan dukungan hukum. Ia juga membantu mereka mendapatkan pekerjaan dan memulai hidup baru. Wulan, yang dulunya polos dan pemalu, kini berbicara di depan publik dengan percaya diri, menceritakan kisahnya untuk menginspirasi orang lain. Sementara itu, tambak udang Pak Hartono yang menjadi tempat terjadinya kejahatan, telah ditutup permanen. Setelah melalui proses hukum yang panjang, lahan itu disita oleh negara dan diubah menjadi pusat rehabilitasi dan pendidikan Banyuasin. Di sana, para korban dan keluarga yang trauma mendapatkan konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan moral untuk bangkit dari penderitaan. Sebuah patung didirikan di halaman depan pusat ini, menggambarkan seorang pekerja yang memegang pena dan buku, simbol perlawanan dan pencarian kebenaran. Ali sering berkunjung ke tempat itu, berbicara dengan para korban, dan mendengarkan cerita mereka. Ia menyadari bahwa pertempurannya melawan Pak Hartono hanyalah awal dari perjalanan yang panjang. Perjuangan untuk keadilan, kata Ali, bukanlah tentang menangkap penjahat, tetapi tentang membangun kembali kehidupan yang hancur. Ia dan Wulan kini adalah sahabat sejati, terikat oleh pengalaman mengerikan yang mereka hadapi bersama, dan tekad yang sama untuk membawa kebaikan bagi dunia. 1 tahun kemudian, Banyuasin telah berubah. Jalan-jalan yang dulu sepi kini ramai, dan masyarakatnya yang dulu ketakutan kini memiliki harapan. Ali dan Wulan duduk di bangku taman di depan monumen, menatap patung-patung para korban yang berdiri tegak, wajah mereka dipenuhi kelegaan dan kedamaian. Pak Ali, bisik Wulan, dulu, kita hanya 2 orang yang mencari kebenaran. Sekarang, kita adalah 2 orang yang membawa perubahan. Ali tersenyum. Ya, Wulan. Kita berhasil. Kita membuktikan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang, dan keadilan akan selalu ditegakkan. Kita telah menutupi luka yang dalam, dan kita akan terus berjuang untuk kebenaran. Mereka berdua saling menatap. Mereka telah melalui neraka, tetapi mereka berhasil keluar dari sana sebagai orang yang lebih kuat. Mereka tidak lagi takut. Mereka tidak lagi putus asa. Mereka adalah pahlawan. Mereka berdua tahu, pertempuran mereka belum selesai. Masih banyak ketidakadilan di dunia ini. Masih banyak korban yang membutuhkan bantuan. Tetapi mereka juga tahu, mereka tidak akan pernah sendirian. Mereka akan terus berjuang untuk kebenaran, untuk keadilan, untuk kemanusiaan. Lalu, Ali mengambil buku hariannya, dan ia menulis. Kisah ini bukanlah tentang tambak udang yang mengerikan. Ini adalah tentang keberanian, pengorbanan, dan harapan. Ini adalah tentang orang-orang yang berani melawan kegelapan. Dan ini adalah tentang kebenaran yang, pada akhirnya, akan selalu terkuak.